Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radela Malia, NIM saya 20410502021. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 2 2020. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC MEI. Video ini saya buat untuk menanggapi video Bapak Abdul Wadud Nafis di kanal YouTube-nya mengenai ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Sebelum membahas mengenai ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah, perlu kita ketahui bahwa secara teoristis ekonomi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ekonomi 2 sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Yang kedua ekonomi 3 sektor atau ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah, dan yang terakhir ekonomi 4 sektor atau ekonomi terbuka. Di dalam videonya, Bapak Abdul Wadud memaparkan bahwa pengertian dari ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara yang terdiri dari 2 sektor, yaitu sektor rumah tangga dan perusahaan. Yang berarti perekonomian ini dimisalkan tidak dapat kegiatan pemerintah maupun perdagangan luar negeri. Seperti yang kita lihat pada gambar di bawah ini, bahwa diagram alir atau arus kegiatan ekonomi 2 sektor adalah diagram yang menunjukkan hubungan rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen. Pada diagram ini ada 2 interaksi yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen, yaitu konsumen akan memberikan faktor kepada produsen, lalu mereka akan menerima imbalan berupa uang. Kemudian penghasilan berupa uang tersebut akan digunakan untuk membeli barang dan jasa hasil buatan rumah tangga produsen. Rumah tangga konsumen akan bekerja pada rumah tangga produsen yang disebut dengan istilah menyerahkan faktor produksi. Mereka yang berperan sebagai pekerja akan memperoleh gaji, sedangkan yang sebagai pemilik maka akan mendapatkan laba, profit, atau keuntungan. Masyarakat juga dapat mendapatkan uang dengan cara menyewakan tanah mereka atau meminjamkan modalnya. Mereka yang memiliki tanah atau bangunan dapat menyewakan ke perusahaan atau rumah tangga produsen sehingga memperoleh uang sewa. Penghasilan berupa bunga akan diperoleh apabila memberikan modal pada pihak perusahaan. Pembelian barang dan jasa oleh konsumen dilakukan di pasar output. Beralih ke sisi lain, produsen mendapat tenaga kerja, modal, serta tanah atau bangunan dari pasar faktor produksi. Nah, pada langkah selanjutnya, rumah tangga produsen akan membayar berupa gaji, bunga, uang sewa, serta laba atau profit pada faktor produksi yang dipakainya. Berikutnya, kita akan membahas mengenai aliran pendapatan dalam perekonomian 2 sektor. Seperti yang Bapak Abdul Wadud paparkan bahwa aliran pendapatan dalam perekonomian 2 sektor ada 4 aliran, yaitu yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang digunakan untuk konsumsi. Dan yang terakhir, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi atau lembaga keuangan. Nah, setelah mengetahui aliran-aliran dalam perekonomian 2 sektor, yang kebanyakan membicarakan tentang konsumsi, pendapatan, dan tabungan, lalu kita akan membahas bagaimana hubungan antara ketiganya. Seperti yang dapat kita lihat pada tabel berikut ini, dapat kita tarik 3 kesimpulan yang seperti Bapak Abdul Wadud sampaikan, bahwa apabila pada pendapatan yang rendah, rumah tangga akan mengambil tabungan. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan untuk membiayai konsumsi. Kesimpulan yang berikutnya,
Apabila terjadi kenaikan pada pendapatan, maka pengeluaran pada konsumsi juga akan naik, sehingga sisa pertambahan pendapatan dapat ditabung. Dan kesimpulan yang terakhir, apabila pendapatan mengalami kenaikan, maka rumah tangga akan menabung. Ada dua konsep untuk mengetahui sifat hubungan antara pendapatan disposable dengan konsumsi dan pendapatan disposable dengan tabungan, yaitu konsep kecondongan mengkonsumsi dan konsep kecondongan menabung. Pertama, kita bahas terlebih dahulu mengenai kecondongan mengkonsumsi. Kecondongan mengkonsumsi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kecondongan mengkonsumsi marginal dan kecondongan mengkonsumsi rata-rata. Lalu, apa itu kecondongan mengkonsumsi marginal? Kecondongan mengkonsumsi marginal dapat dinyatakan sebagai MPSI. MPSI singkatan dari Marginal Propensity to Consume. Kecondongan mengkonsumsi ini dapat didefinisikan sebagai perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable. Nilai MPC dapat dihitung dengan menggunakan formula MPC sama dengan delta C dibagi delta YD. Sedangkan kecondongan mengkonsumsi rata-rata dinyatakan dengan IPC. IPC singkatan dari Average Propensity to Consume, yang dapat didefinisikan di antara tingkat pengeluaran konsumsi dengan tingkat pendapatan disposable pada ketika konsumen tersebut dilakukan. Nilai IPC dapat dihitung dengan menggunakan formula IPC sama dengan C dibagi YD. Berikutnya kita bahas mengenai kecondongan menabung. Kecondongan menabung juga dibedakan menjadi dua, yaitu kecondongan menabung marginal dan kecondongan menabung rata-rata. Kecondongan menabung marginal dinyatakan dengan MPS, singkatan dari Marginal Propensity to Save. MPS adalah perbandingan di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan disposable. Nilai MPS dapat dihitung menggunakan formula MPS sama dengan delta S dibagi delta YD. Kemudian di sampingnya ada kecondongan menabung rata-rata yang dinyatakan dengan IPS, singkatan dari Average Propensity to Save. IPS ini menunjukkan perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposable. Nilai IPS dapat dihitung dengan menggunakan formula IPS sama dengan S dibagi YD. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersembunyi, yang dinyatakan dengan persamaan aljabar, yaitu C sama dengan A ditambah BY, atau bisa dengan persamaan yang kedua, C sama dengan A ditambah BY dikali D. Sedangkan fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan suatu sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut, yang dinyatakan dengan persamaan aljabar S sama dengan min A ditambah dalam kurung 1 dikurang B dikali Y, atau bisa dengan persamaan yang kedua S sama dengan min A ditambah dalam kurung 1 dikurang B dikali YD, di mana A konsumsi rumah tangga, B kecondongan konsumsi marginal, C tingkat konsumsi, dan Y adalah tingkat pendapatan nasional. Selanjutnya kita membahas mengenai investasi. Apa itu investasi? Investasi lazimnya dikenal dengan penanaman modal atau pembentukan modal. Investasi merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Dengan demikian, istilah investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.
Setelah mengetahui definisi dari investasi, kita beralih ke fungsi investasi. Bentuk fungsi investasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ia sejajar dengan sumbu datar, yang kedua bentuknya naik ke atas ke sebelah kanan yang berarti semakin tinggi pendapatan nasional, maka tinggi juga investasinya. Fungsi atau kurva investasi yang sejajar dengan sumbu datar dinamakan investasi otonomi. Dan fungsi investasi yang semakin tinggi apabila pendapatan nasional meningkat dinamakan investasi terpengaruh. Adapun faktor-faktor penentu investasi adalah sebagai berikut. Seperti yang Bapak Abdul Wadud paparkan, faktor-faktor penentu investasi ada 6, yaitu yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya. Yang kelima, kemajuan teknologi. Dan yang terakhir, keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Berikutnya kita akan membahas mengenai keseimbangan perekonomian negara. Nah, bagaimana negara bisa dikatakan perekonomiannya seimbang? Di dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi, yang dapat dinyatakan dengan persamaan aljabar yaitu Y sama dengan C ditambah I, di mana Y pendapatan nasional, C adalah konsumsi, dan I adalah investasi. Dan yang kedua, apabila investasi sama dengan tabungan, yang dapat dinyatakan dengan persamaan aljabar yaitu I sama dengan S, di mana I investasi dan S adalah tabungan. Semakin jelasnya kita dapat lihat pada tabel berikut ini, bahwa di baris 1-7 di situ terjadi ekspansi. Ekspansi merupakan waktu atau periode ketika aktivitas ekonomi agregat meningkat. Lalu di baris ke-8 terjadi perekonomian yang seimbang. Dan di baris ke-9 sampai terakhir terjadi kontraksi. Kontraksi merupakan fase di mana terjadi ketika aktivitas ekonomi agregat menurun. Sekian video tanggapan dari saya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.